Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan cermin yang tak pernah berdusta. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, ketika pasar mulai ramai oleh suara tawar-menawar dan aroma rempah memenuhi udara, Abu Nawas berjalan menyusuri jalan utama dengan langkah santai. Wajahnya terlihat tenang, namun matanya tajam memperhatikan segala sesuatu di sekelilingnya. Ia melihat para pedagang yang jujur namun sepi pembeli, dan di sudut lain melihat pedagang licik yang lapaknya selalu dikerumuni. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, karena ia tahu bahwa rezeki manusia seringkali diuji bukan dari banyaknya harta, melainkan dari cara memperolehnya. Pada hari itu, tersebar kabar bahwa Khalifah merasa gelisah. Banyak laporan menyebutkan perselisihan di antara rakyat, tuduhan saling menyalahkan, dan orang-orang yang merasa paling benar tanpa mau bercermin pada diri sendiri. Para penasihat istana sibuk mencari cara untuk meredam kegelisahan itu, namun setiap usulan justru menambah kebingungan. Khalifah kemudian teringat kepada Abu Nawas, lelaki yang sering berbicara ringan namun mampu menyentuh akar persoalan. Abu Nawas dipanggil ke istana dan disambut dengan suasana yang tidak seperti biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada jamuan besar, hanya wajah-wajah serius yang dipenuhi kegelisahan. Khalifah menyampaikan bahwa rakyatnya mudah bertengkar karena masing-masing merasa dirinya paling benar dan paling suci. Ia bertanya kepada Abu Nawas bagaimana cara menyadarkan manusia tanpa memaksa mereka. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu meminta izin untuk mengajukan satu permintaan sederhana. Ia meminta sebuah cermin besar diletakkan di alun-alun kota dan dijaga oleh prajurit istana. Khalifah dan para pejabat saling memandang heran, namun tetap mengabulkan permintaan itu. Keesokan harinya, cermin besar itu berdiri tegak di tengah alun-alun, memantulkan bayangan siapapun yang melintas di hadapannya. Awalnya, orang-orang mengira itu hanya hiburan. Anak-anak tertawa melihat bayangan mereka sendiri, sementara orang dewasa berhenti sejenak untuk merapikan pakaian. Namun, Abu Nawas berdiri di dekat cermin itu dan berkata lantang bahwa siapapun yang ingin mengadu tentang kesalahan orang lain, diwajibkan berdiri di depan cermin tersebut sebelum berbicara. Peraturan itu terdengar aneh, tetapi perlahan menjadi kebiasaan. Setiap orang yang datang mengeluh diminta menatap wajahnya sendiri terlebih dahulu. Sebagian tertawa, sebagian merasa risih, dan sebagian lainnya justru terdiam lama. Tanpa disadari, mereka mulai melihat garis-garis kelelahan, tatapan sombong, atau wajah yang terlalu cepat menghakimi. Suatu hari, seorang lelaki datang dengan amarah besar, menuduh tetangganya sebagai penyebab semua masalahnya. Ketika ia berdiri di depan cermin, Abu Nawas bertanya dengan lembut apakah wajah yang ia lihat benar-benar wajah orang yang selalu bersikap adil. Lelaki itu terdiam, karena untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa amarahnya sendiri telah menutup akal sehatnya. Berita tentang cermin itu menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang mulai datang bukan untuk mengadu, melainkan untuk diam sejenak dan merenung. Mereka menyadari bahwa cermin tidak pernah berbohong, tetapi manusialah yang sering menolak kebenaran tentang dirinya sendiri. Perselisihan memang tidak langsung hilang, namun nada bicara menjadi lebih lembut dan tudingan mulai berkurang. Khalifah mengamati perubahan itu dengan penuh takjub.
Ia bertanya kepada Abu Nawas bagaimana mungkin sebuah cermin mampu melakukan apa yang tidak bisa dicapai oleh hukum dan pidato panjang. Abu Nawas menjawab bahwa manusia paling sulit dinasihati ketika ia belum jujur pada dirinya sendiri. Cermin hanyalah alat, sementara kejujuranlah yang bekerja. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas meminta agar cermin itu disingkirkan. Khalifah heran dan khawatir keadaan akan kembali seperti semula. Abu Nawas tersenyum dan berkata bahwa cermin sejati tidak perlu digantung selamanya, karena ketika manusia sudah belajar bercermin di dalam hatinya, ia tidak lagi membutuhkannya di hadapan mata. Sejak saat itu, orang-orang Baghdad sering mengingat pesan Abu Nawas bahwa sebelum menunjuk kesalahan orang lain, lihatlah wajah sendiri terlebih dahulu. Mereka belajar bahwa kebenaran tidak selalu datang dari luar, melainkan dari keberanian untuk mengakui kekurangan diri. Dan Abu Nawas kembali berjalan menyusuri kota dengan senyum ringan, meninggalkan hikmah yang sederhana namun sulit dilupakan, bahwa siapapun yang jujur kepada dirinya sendiri, akan lebih mudah berlaku adil kepada orang lain. Setelah cermin besar itu disingkirkan dari alun-alun, Baghdad memang terlihat lebih tenang, namun bukan berarti hati manusia telah sepenuhnya damai. Banyak orang mulai membawa kebiasaan baru ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berhenti sejenak sebelum berbicara, seolah-olah mereka sedang menatap cermin yang tidak terlihat. Akan tetapi, tidak semua orang mampu mempertahankan kebiasaan itu, karena kejujuran pada diri sendiri menuntut kesabaran yang panjang. Di sebuah sudut kota, tinggal seorang pedagang kaya yang dikenal ramah dan dermawan di hadapan umum. Ia sering menyumbang untuk pembangunan masjid dan membantu fakir miskin ketika banyak orang melihatnya. Namun, di balik pintu rumahnya, ia kerap menekan para pekerja dan menghitung keuntungan dengan cara yang tidak selalu jujur. Pedagang itu merasa aman karena cermin di alun-alun telah tiada, dan tidak ada lagi yang secara langsung mengingatkannya untuk bercermin. Suatu sore, pedagang itu bertemu Abu Nawas di pasar. Dengan senyum lebar, ia memuji kebijaksanaan Abu Nawas dan berkata bahwa sejak cermin itu dihilangkan, kota menjadi lebih tenang. Abu Nawas memandangnya dengan tatapan lembut, lalu bertanya apakah ketenangan di luar selalu berarti ketenangan di dalam. Pertanyaan itu membuat sang pedagang terdiam sejenak, namun ia segera tertawa dan mengalihkan pembicaraan. Malam itu, pedagang tersebut mengalami mimpi yang aneh. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah ruangan gelap dengan dinding yang memantulkan bayangan. Setiap kali ia melangkah, bayangannya tidak mengikuti, melainkan berdiri diam dan menatapnya dengan wajah yang penuh pertanyaan. Ia terbangun dengan keringat dingin, namun berusaha melupakan mimpi itu dan kembali pada kebiasaannya. Hari demi hari, mimpi itu berulang dengan bentuk yang berbeda. Kadang bayangan itu berbicara tanpa suara, kadang hanya menatap dengan mata yang seolah menuntut jawaban. Pedagang itu mulai merasa gelisah, karena ia menyadari bahwa bayangan tersebut adalah cermin yang pernah berdiri di alun-alun, kini hadir di dalam pikirannya. Akhirnya, ia mendatangi Abu Nawas dengan wajah yang tidak lagi dipenuhi senyum. Ia mengakui bahwa meskipun cermin telah tiada, ia merasa seperti terus diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Abu Nawas mendengarkannya dengan sabar, lalu berkata bahwa bayangan yang berbicara itu adalah hati yang mulai jujur. Ia menjelaskan bahwa ketika manusia menolak bercermin di dunia nyata,
cermin itu akan muncul dalam bentuk kegelisahan. Abu Nawas menyarankan agar pedagang tersebut mulai memperbaiki hal-hal kecil yang selama ini ia anggap sepele. Bukan untuk dilihat orang lain, melainkan untuk menenangkan bayangan di dalam dirinya. Pedagang itu pulang dengan langkah berat, namun untuk pertama kalinya ia membawa tekad yang sungguh-sungguh. Perlahan, ia mulai mengubah cara berdagangnya. Upah pekerja dibayarkan tepat waktu, timbangan diperbaiki, dan keuntungan yang tidak jujur dikembalikan dengan cara yang tidak mencolok. Tidak ada yang memujinya, tidak ada pula yang mengetahui perubahan itu, tetapi mimpi-mimpi gelap mulai berkurang. Kabar tentang perubahan pedagang itu menyebar tanpa disadari. Orang-orang mulai merasakan perbedaan dalam cara ia berbicara dan melayani. Kepercayaan tumbuh secara alami, bukan karena pertunjukan kebaikan, melainkan karena ketulusan yang konsisten. Abu Nawas mengamati semua itu dari kejauhan, yakin bahwa hikmah telah menemukan jalannya sendiri. Suatu hari, pedagang itu bertanya kepada Abu Nawas apakah cermin besar perlu dipasang kembali agar lebih banyak orang berubah. Abu Nawas tersenyum dan menjawab bahwa cermin yang dipasang di luar hanya berguna sementara, sedangkan cermin yang tumbuh di dalam hati akan menemani manusia sampai akhir hidupnya. Sejak saat itu, Baghdad tidak lagi membutuhkan cermin besar di alun-alun. Setiap orang membawa cerminnya sendiri, meski tidak semua berani menatapnya setiap hari. Namun, mereka yang berani akan menemukan bahwa kejujuran, meski menyakitkan pada awalnya, selalu membawa ketenangan yang paling lama. Dan Abu Nawas kembali melangkah menyusuri kota, meninggalkan jejak hikmah yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati, karena kebenaran tidak pernah membutuhkan sorotan, ia hanya membutuhkan keberanian untuk diterima. Waktu berlalu dengan tenang, dan perubahan kecil yang dimulai dari satu hati perlahan menjalar ke hati-hati yang lain. Di Baghdad, orang-orang tidak lagi tergesa-gesa menghakimi, meskipun perbedaan pendapat masih sering terjadi. Mereka mulai belajar menahan kata-kata, karena teringat bahwa setiap ucapan adalah pantulan dari isi hati. Kebiasaan bercermin sebelum berbicara telah menjadi bagian dari kehidupan, meski tidak lagi disadari sebagai aturan, melainkan sebagai kesadaran. Pedagang yang dahulu gelisah kini menjalani hidup dengan lebih sederhana. Keuntungannya mungkin tidak sebesar dulu, tetapi tidurnya lebih nyenyak. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah jumlah harta yang tersimpan, melainkan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Setiap kali ia ragu, ia mengingat bayangan yang pernah menatapnya dalam mimpi, dan itu cukup untuk membuatnya kembali ke jalan yang lurus. Suatu sore, Abu Nawas duduk sendirian di tepi sungai, memandangi air yang mengalir tanpa pernah menoleh ke belakang. Beberapa murid dan sahabat mendekatinya dan bertanya mengapa ia tidak pernah menetap lama di satu tempat, padahal nasihatnya dibutuhkan banyak orang. Abu Nawas tersenyum dan berkata bahwa hikmah tidak boleh membuat manusia bergantung pada sosok, melainkan harus membuat mereka berdiri sendiri. Ia menjelaskan bahwa tugasnya bukan untuk mengubah semua orang, melainkan menyalakan satu pelita kecil agar manusia mau melihat dirinya sendiri. Setelah itu, pilihan ada di tangan masing-masing. Tidak semua pelita akan dijaga, dan tidak semua cermin akan ditatap, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti menyalakan cahaya. Menjelang malam, Abu Nawas bangkit dan berjalan meninggalkan sungai. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi,
dan tidak ada pula yang mencoba mengikutinya. Namun, kata-katanya tetap tinggal, hidup dalam keputusan-keputusan kecil yang diambil manusia ketika tidak ada yang melihat. Orang-orang Baghdad kemudian sering berkata bahwa Abu Nawas tidak meninggalkan bangunan, kitab, atau aturan tertulis, tetapi meninggalkan sesuatu yang lebih sulit, yaitu kebiasaan untuk jujur kepada diri sendiri. Mereka memahami bahwa cermin sejati bukanlah benda yang memantulkan wajah, melainkan hati yang berani mengakui kebenaran. Dan dari kisah itu, manusia belajar bahwa dunia akan selalu penuh suara, tuduhan, dan pembelaan diri. Namun, siapapun yang mau diam sejenak dan bercermin di dalam hatinya, akan menemukan jalan yang lebih lurus, meski tidak selalu mudah. Itulah warisan Abu Nawas, sederhana dalam kata, namun dalam maknanya, dan abadi selama manusia masih mau belajar merendahkan dirinya sendiri. Abu Nawas dan ember ajaib. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja merayap naik di balik kubah-kubah bangunan kuno. Jalanan mulai ramai, para pedagang menggelar tikar, para penyair bersiap membacakan syair, dan para pengemis menempati sudut-sudut favoritnya. Pasar Baghdad hari itu tampak lebih hidup dari biasanya. Bau kayu manis, jintan, dan roti panggang menyebar di udara. Dari arah ujung gang, muncul sosok yang sangat dikenal warga, Abu Nawas. Ia berjalan santai dengan langkah ringan, seolah hari itu miliknya sepenuhnya. Namun ada yang berbeda, di tangan kanannya ia membawa ember tua penyok yang tampak sudah berkali-kali dipukul nasib. Orang-orang tentu saja penasaran. Abu Nawas, mau kemana kau pagi-pagi bawa ember kumal begitu? Tanya seorang pedagang sayuran. Abu Nawas tersenyum misterius dan menjawab, ini bukan sembarang ember. Ini adalah ember ajaib pencari jodoh. Barang siapa melihat ke dalamnya, akan mengetahui nasib jodohnya. Perkataan itu langsung memancing keributan kecil. Beberapa orang tertawa, beberapa lainnya terperangah serius. Nama Abu Nawas memang dikenal, terkadang ia membawa kebijaksanaan, terkadang ia membawa kekacauan, terkadang keduanya sekaligus. Abu Nawas menuju sumur umum di tengah pasar, meletakkan ember di tepi, dan mulai mengisi air. Orang-orang mulai berkumpul. Seorang pemuda yang terkenal pemalu berbisik pada temannya. Aku sudah 3 tahun mencari jodoh tapi tak kunjung dapat. Apa aku harus mencoba? Temannya menjawab, kalaupun gagal, setidaknya kau sudah mencoba sesuatu hari ini selain menatap gadis-gadis pasar dari jauh. Maka dengan langkah ragu-ragu, si pemuda mendekati Abu Nawas. Abu, bolehkah aku mencobanya? Tentu, jawab Abu Nawas. Tataplah air di dalam ember dan biarkan hatimu jujur. Pemuda itu menunduk dan menatap lekat-lekat. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kemudian ia mengernyit kecewa. Aku tidak melihat apa-apa. Abu Nawas langsung menepuk pundaknya dengan lembut. Itu bukan berarti jodohmu jauh. Itu berarti hatimu belum siap menyambut seseorang. Kau terlalu sibuk berharap dicintai, sampai lupa belajar mencintai. Mulailah memperbaiki diri, dan kau akan menemukan seseorang yang sejalan. Pemuda itu terdiam lama, tidak marah, tidak sedih. Ia tersenyum, seolah baru memahami sesuatu. Terima kasih Abu, katanya sebelum pergi. Warga mulai terkesan. 1 demi 1 orang mencoba. Giliran seorang ibu pedagang rempah. Ibu itu terkenal cerewet dan protektif,
apalagi soal putrinya yang sudah cukup umur untuk menikah namun belum menemukan calon. Aku ingin tahu apakah jodoh putriku sudah dekat, katanya sambil menatap ember. 10 detik berlalu, lalu ia menghela napas. Aku tak melihat apa-apa juga. Abu Nawas mengangguk dan berkata, putrimu sudah siap menikah. Tapi engkau, wahai ibu, masih takut melepaskannya. Kau terlalu khawatir ia gagal, terluka, atau tak bahagia. Itu justru menghalangi kebahagiaannya. Ketika kau percaya ia mampu berdiri sendiri, jodohnya akan datang dengan sendirinya. Ibu itu berlinang air mata dan memeluk Abu Nawas. Terima kasih. Aku akan belajar percaya pada anakku. Lalu datang sekelompok remaja. Mereka datang bukan karena serius mencari jodoh, tapi ingin mengejek. Ayo Abu, kami ingin melihat calon istri kami. Hahaha. Abu Nawas tidak tersinggung. Ia malah mempersilakan. Satu persatu mereka menatap ember dan hasilnya sama, tidak terlihat apa-apa. Dengan suara berat Abu Nawas menyampaikan, kalian tidak melihat apa-apa karena kalian belum tahu apa itu cinta. Kalian menganggap hubungan hanya permainan. Kalau cinta belum kalian hormati, jangan harap ia mendekat. Remaja-remaja itu terdiam, pipi mereka memerah, lalu mereka pergi sambil malu-malu. Orang-orang semakin yakin, ember itu punya daya luar biasa. Mereka menyebutnya ember ajaib, tapi diam-diam mereka sadar, yang membuatnya ajaib adalah ucapan Abu Nawas yang seolah mampu membaca hati manusia. Lalu datang momen yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba kerumunan terbelah. Orang-orang membuka jalan. Semua bergumam pelan. Yang datang adalah Tuan Faruk, saudagar kaya yang terkenal kikir, sombong, dan keras kepala. Semua orang tahu ia gagal mendapatkan istri meskipun sangat kaya. Mas kawinnya besar, rumahnya megah, tapi sifatnya buruk. Ia berdiri menatap Abu Nawas dengan tatapan menghina. Jadi kau menipu orang-orang dengan ember tua ini, katanya keras. Kalau ember ini memang ajaib, biarkan aku melihat siapa calon istriku. Kerumunan langsung senyap. Abu Nawas tidak gentar. Tentu, Tuan Faruk. Silakan duduk dan lihatlah ke dalam ember. Faruk menatap ember. Ia menunggu, dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi merah, seakan menahan amarah. Aku hanya melihat diriku sendiri, teriaknya. Abu Nawas menghela napas panjang, kemudian menjawab lantang agar semua mendengar. Itu karena tidak ada satupun wanita yang ingin menikah denganmu sebelum kau berhenti mencintai dirimu sendiri melebihi semua orang. Kau sombong, kau pelit, kau merasa dirimu paling penting. Cinta tidak mungkin tumbuh pada hati yang penuh kesombongan. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani tertawa, terlalu menegangkan. Sampai akhirnya Faruk menurunkan tatapannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melawan. Ia berbalik dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Beberapa minggu berlalu, tidak ada kabar tentang Faruk. Namun perlahan, penduduk kota mulai menyadari perubahan besar. Faruk mulai menggratiskan roti kepada anak-anak miskin, membantu tetangga tanpa meminta imbalan, berbicara sopan pada pelayan, menggunakan hartanya untuk membantu pembangunan masjid. Orang-orang heran, apa yang membuatnya berubah begitu drastis. Suatu malam, Abu Nawas duduk di depan rumahnya menatap langit bintang. Faruk datang tanpa pengawal, tanpa pakaian mewah. Ia duduk di samping Abu Nawas. Aku ingin berterima kasih, katanya dengan suara pelan.
Selama ini aku merasa tidak pernah kurang apapun, padahal aku miskin dalam kasih sayang. Setelah aku mengubah diriku, banyak orang mulai menyayangiku, bukan karena hartaku, tapi karena perhatian yang kuberikan. Abu Nawas tersenyum hangat. Manusia tidak dihormati karena kemewahannya. Ia dihormati karena apa yang ia lakukan untuk orang lain. Faruk mengangguk. Ia menepuk bahu Abu Nawas lalu pulang dengan perasaan baru, perasaan menjadi manusia sesungguhnya. Esok harinya di pasar, sekelompok anak kecil berkumpul di dekat Abu Nawas. Salah satu anak bertanya polos, "Abu, apakah ember itu benar-benar ajaib?" Abu Nawas tertawa dan berkata sambil mengelus kepala mereka, "Tidak, Nak. Ember itu biasa saja. Yang ajaib bukan embernya, yang ajaib adalah hati manusia. Saat hati mau berubah, nasib pun ikut berubah." Anak-anak tersenyum. Orang-orang dewasa tersenyum. Bahkan pasar yang ramai pun terasa hangat. Dan sejak hari itu, tidak ada yang menyebut ember itu sebagai ember ajaib. Mereka menyebutnya ember yang mengajarkan manusia melihat dirinya sendiri. Pesan moral, kita sering mencari perubahan di luar diri, menyalahkan keadaan, menuntut orang lain, menunggu keajaiban. Padahal perubahan sejati dimulai ketika kita belajar bercermin, memperbaiki diri, dan membuka hati. Keajaiban datang setelah usaha, bukan sebelum usaha. Istana Seribu Pintu. Pada suatu malam yang sunyi di kota Baghdad, ketika suara pedagang telah menghilang dan cahaya lentera mulai padam satu persatu, Abu Nawas duduk di tepi jendela rumahnya, memandang langit penuh bintang. Angin malam berhembus lembut membawa aroma rempah dari pasar yang telah tutup. Abu Nawas tersenyum kecil, sebab hari itu ia merasa hidup sangat tenang, tanpa masalah, tanpa hukuman raja, dan tanpa keluh kesah rakyat. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan tergesa-gesa di pintu rumah. Abu Nawas membuka, dan terlihat seorang pengawal istana tengah terengah-engah. Ia membawa gulungan surat kerajaan yang bersegel emas. "Abu Nawas, Yang Mulia Raja Harun al-Rasyid memanggilmu segera ke istana," katanya. "Ini sangat penting." Abu Nawas menatap langit, menghela napas. Kalau raja memanggil di malam hari, biasanya masalahnya besar, gumamnya. Ia mengambil sorban, merapikan baju, dan berangkat bersama pengawal. Perjalanan menuju istana terasa berbeda malam itu. Lentera menyala lebih banyak dari biasanya, dan banyak prajurit berjaga. Bahkan burung hantu yang biasa terdengar pun seolah ikut diam memperhatikan. Sesampainya di aula megah, Raja Harun al-Rasyid berdiri dengan wajah gelisah. "Abu Nawas, hanya engkau yang bisa membantu kerajaan kali ini." Abu Nawas membungkuk sopan. "Hamba datang, tuanku. Apa yang bisa hamba lakukan?" Raja menunjuk sebuah peta tua besar. Di dalam peta terdapat gambaran bangunan raksasa bertuliskan, "Istana Seribu Pintu, siapa yang masuk, tak pernah kembali." Raja berkata dengan suara menurun, "Banyak prajurit hilang setelah masuk istana itu. Di dalamnya konon ada harta berlimpah, tetapi tak seorang pun dapat keluar. Kita perlu seseorang yang tidak hanya berani, tetapi juga cerdik." Abu Nawas menarik napas panjang. "Hamba mengerti, tuanku, dan hamba bersedia." Raja tersenyum lega, namun menambahkan, "Kau boleh menolak, Abu Nawas." Abu Nawas tertawa lembut. "Menolak bukan sifat hamba, karena ketika rakyat butuh bantuan,
disitulah hamba bekerja." Malam itu Abu Nawas pulang, menyiapkan perjalanan besok. Ia membawa hanya 3 barang. Seutas tali panjang, sebutir kapur putih, seekor ayam jantan, tidak ada pedang, tidak ada pelindung. Itu bukan caranya menyelesaikan masalah. Keesokan paginya, Abu Nawas tiba di depan istana 1000 pintu. Bangunannya sangat besar, tinggi hampir menyentuh awan, dengan pintu berjejer dari bawah sampai ke puncak menara. Setiap pintu terlihat sama, tidak ada tanda. Prajurit kerajaan berbisik ketakutan, "Hati-hati Abu Nawas, tidak ada orang yang pernah kembali." Abu Nawas tersenyum. "Kalau semua orang takut, maka tidak ada yang selamat. Justru karena semua orang takut, aku tenang." Lalu ia melangkah masuk. Begitu memasuki istana, Abu Nawas melihat lorong-lorong panjang yang tak berujung. Ada ratusan pintu di kiri, kanan, atas, bawah, sungguh membingungkan. Ia terus berjalan. Setiap kali ia membuka pintu, ia melihat ruangan lain, dan pintu-pintu lain. Disinilah kecerdikan Abu Nawas bekerja. Ia mengeluarkan kapur putih dan menandai pintu pertama yang ia buka dengan tanda X. Lalu ketika ia masuk pintu berikutnya, ia menandai lagi. Dengan begitu ia bisa tahu mana pintu yang sudah ia coba. Hari demi hari berlalu. Abu Nawas tidur mengandalkan ayam jantan yang berkokok setiap pagi di dalam istana gelap itu. Ia mengikat tali panjang ke pinggangnya, menelusuri ruangan demi ruangan agar tidak tersesat terlalu jauh. Namun, semakin ia menelusuri, semakin banyak pintu yang muncul. Seolah istana itu hidup dan berubah setiap kali ia bergerak. Suatu malam, saat Abu Nawas hampir putus asa, ia mendengar suara langkah kaki halus, seperti seseorang berjalan tanpa ingin ketahuan. Abu Nawas pura-pura tertidur. Ia menunggu. Begitu suara itu mendekat, ia membuka mata. Ternyata seorang lelaki tua dengan jenggot panjang, berpakaian seperti penjaga kuno. Orang tua itu berkata, "Banyak orang masuk istana ini untuk mencari harta. Tapi kau berbeda, kau tidak mengambil apapun. Kau mencari jalan keluar. Kau cerdik, Abu Nawas." Abu Nawas bertanya, "Kalau begitu, tunjukkan jalan keluarnya." Orang itu tertawa lembut. "Jalan keluar bukanlah pintu rahasia, melainkan kesabaran dan akal." Kakek itu menunjuk ke satu pintu yang sangat kecil di sudut ruangan. Hampir tidak terlihat mata manusia. Abu Nawas mendekat. Tidak ada ornamen, tidak ada ukiran, hanya pintu kecil sederhana seperti pintu rumah orang miskin. "Seseorang yang hanya menginginkan harta tidak akan melihat pintu kecil ini," kata kakek itu. "Karena ia sibuk mencari pintu yang besar dan mewah." Abu Nawas mengangguk. Ia membuka pintu kecil itu perlahan, cahaya terang muncul, dan ia bisa melihat gerbang luar. Sebelum keluar, Abu Nawas menoleh. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Kau menang bukan karena kuat, tapi karena tidak serakah." Setelah kembali ke Baghdad, rakyat bergembira. Raja menyambut Abu Nawas di singgasana besar. "Katakan, Abu Nawas, harta apa yang kau bawa dari istana 1000 pintu?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Hamba membawa harta terbesar, tuanku, yaitu jalan keluar." Raja memandang Abu Nawas dalam-dalam. Lalu ia tersenyum bangga. "Kalau semua orang seperti engkau, dunia akan jauh lebih damai." Abu Nawas hanya menunduk sambil menahan menguap kecil. "Kalau begitu izinkan hamba pulang dan tidur,
Tuanku, 3 malam hamba tidur berbantal lantai marmer istana itu. Punggung hamba protes. Semua orang tertawa sampai air mata mengalir. Raja menjawab sambil tertawa, pulanglah, Abu Nawas. Tidurlah dengan damai malam ini. Dan jangan takut kalau besok kerajaan punya masalah lagi, aku pasti memanggilmu. Abu Nawas lagi-lagi menghela napas panjang. Itu justru bagian yang membuat hamba tidak bisa tidur nyenyak. Tawa pun berkumandang sampai malam. Dan pada malam itu, Abu Nawas pulang ke rumah. Ia menutup pintu dengan tenang, menuang secangkir teh manis, kemudian memandang jendela seperti malam pertama ketika kisah ini dimulai. Namun kali ini ia lebih merasa bahagia. Karena ia tahu, tidak ada pintu yang mampu menjebak manusia selama ia menggunakan akal, kesabaran, dan hati yang tidak serakah. Angin malam berhembus lembut, lentera redup. Ketika kantuk datang, Abu Nawas berbaring dan berbisik pelan. Ada banyak pintu dalam hidup, tapi pintu untuk keluar dari masalah selalu ada. Kita hanya perlu mencarinya dengan tenang. Dan kota Baghdad pun kembali tidur damai. Abu Nawas dan kasus kambing bicara di Baghdad. Pagi hari di Baghdad selalu ramai, tetapi pagi itu lebih riuh dari biasanya. Para pedagang berbisik-bisik, beberapa ibu-ibu tampak ketakutan, sementara anak-anak berlari sambil meneriakkan sesuatu yang aneh. Ketika Abu Nawas berjalan santai menuju pasar dengan roti pemberian sultan di tangannya, ia melihat kerumunan besar di tengah alun-alun kota. Ia mengernyit, memiringkan sorbannya, dan bertanya kepada seorang lelaki tua, "Ada apa ini?" Baghdad biasanya ramai, tapi ini seperti pasar yang dipenuhi gosip. Lelaki tua itu berbisik, "Abu, ada seekor kambing yang katanya bisa bicara." Abu terdiam, lalu tertawa. Kambing bicara. Kalau begitu Baghdad sudah lebih maju dari istana. Ia berjalan mendekati kerumunan. Suara riuh mulai terdengar jelas, kambingnya bicara. Suaranya mirip manusia. Tidak mungkin. Aku mendengarnya sendiri. Di tengah kerumunan, seorang pedagang kaya bernama Rafiq sedang memamerkan seekor kambing putih yang diikat dengan tali merah. Kambing itu tampak sangat jinak, matanya sayu, dan tidak terlihat punya kemampuan berbicara. Namun pedagang itu berseru lantang, "Siapa saja yang ingin mendengar kambing bicara, bayar 1 keping perunggu." Banyak orang maju dan membayar, memaksa kambing itu untuk bersuara. Namun kambing itu hanya mengembik seperti biasa. Rafiq lalu berkata, "Kambing ini hanya bicara saat melihat orang yang jujur. Jika dia hanya mengembik saat melihat kalian, maka itu pertanda buruk." Kerumunan mendadak heboh. Semua merasa ditipu tapi tidak bisa membuktikannya. Abu tertawa kecil, lalu maju ke depan. "Wahai Rafiq," katanya, "aku ingin mendengar kambing ini bicara." Rafiq tersenyum licik. "Tentu saja, Abu Nawas. Kau harus bayar 1 keping perunggu." Abu mengeluarkan 1 keping dengan santai. Namun sebelum ia meletakkannya, ia berkata, "Tapi apakah kambing ini bisa bicara, atau hanya pemiliknya yang pandai berbohong?" Seluruh kerumunan terdiam. Rafiq tersinggung. "Berani-beraninya kau meragukan kambingku. Tanyakan apa saja, dan ia akan menjawab." Abu menatap kambing itu dalam-dalam, lalu mendekat. Ia membisikkan sesuatu ke telinga kambing dengan nada pelan namun penuh rahasia. Yang terjadi kemudian membuat semua orang membelalakkan mata. Kambing itu mengembik panjang, keras, dan suaranya terdengar seperti seseorang mengeluh. Kerumunan heboh. Beberapa ibu-ibu mundur ketakutan. Rafiq terperangah, keringat dingin mengalir di dahinya. Apa yang kau bisikkan pada kambingku?" Abu tersenyum lebar.
Aku hanya bertanya apakah ia setuju dengan harga roti yang semakin mahal di Baghdad. Kerumunan langsung pecah tertawa. Tapi Rafiq tidak ikut tertawa, justru semakin gelisah. Ia tampak panik seolah rahasianya sedang digali. Abu kemudian berkata, tapi aku penasaran, mengapa kambing ini hanya bicara ketika aku yang bertanya. Padahal katanya tadi kambing hanya bicara pada orang jujur. Kerumunan tiba-tiba memandang ke arah Rafiq dengan tatapan curiga. Wajah pedagang itu mulai pucat pasi. Abu melanjutkan, atau jangan-jangan kambing ini bukan bicara, melainkan sedang meniru seseorang yang sering ia dengar. Orang-orang mulai berbisik. Maksudnya apa? Apa kambing itu meniru suara Rafiq? Jadi selama ini dia yang bohong. Rafiq mencoba menyela, tapi Abu lebih cepat. Kambing ini suaranya aneh. Embikannya seperti orang yang sedang marah dan mengeluh. Sama seperti pedagang yang aku pernah dengar ketika menipu pembeli. Seluruh kerumunan menoleh kepada Rafiq. Pedagang itu tak tahan lagi. Ia berteriak, baik, baik, kambing ini tidak bicara. Itu hanya trik agar aku bisa menarik pelanggan. Kerumunan langsung gemuruh. Ada yang marah, ada yang merasa tertipu, ada juga yang menertawakan kebodohan mereka sendiri. Rafiq langsung kabur ketakutan, meninggalkan kambingnya. Bagaimana kau tahu itu hanya trik? Tanya seorang ibu. Abu menjawab santai, tidak ada kambing yang bisa bicara, kecuali kambing yang mampu membeli makanannya sendiri. Orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. Setelah keramaian mereda, seorang penjaga istana datang memanggil Abu. Sultan memanggilmu lagi. Katanya ini urusan besar yang membutuhkan kecerdasanmu. Abu Nawas menepuk dahinya. Astaga, aku belum sarapan. Di istana, Sultan Harun al-Rashid tampak menahan tawa begitu Abu datang. Abu Nawas, katanya, aku mendengar kabar bahwa kau membuat kambing bicara. Abu meluruskan sorbannya dan berkata, Tuanku, jika kambing bisa bicara, aku sudah menulis buku bersama mereka. Sultan tertawa besar, namun wajah Sultan kemudian menjadi sedikit serius. Abu, aku memanggilmu karena ada masalah. Ada seseorang yang datang melapor bahwa harta berharganya hilang, tapi ia tidak ingin mengatakan apa yang hilang. Abu memiringkan kepalanya. Bagaimana aku bisa mencari sesuatu, jika aku tidak tahu apa itu? Sultan menghela napas. Itu dia masalahnya. Ia malu untuk mengatakannya. Tapi ia bersumpah bahwa barang itu ada di istana. Ia ingin kau menemukannya tanpa menyebutkan namanya. Abu tertawa kecil. Ini pasti menarik. Barang hilang, pemiliknya malu, dan aku harus mencari tanpa petunjuk. Setelah memeriksa ruangan demi ruangan, Abu akhirnya menemukan satu hal yang mencurigakan, seekor burung beo di halaman belakang istana yang terus mengulang satu kalimat, aduh, jangan jatuh, jangan jatuh. Abu tersenyum penuh arti. Ah, sepertinya aku tahu siapa pemilik barang hilang itu. Ia kembali ke hadapan Sultan. Tuanku, yang hilang adalah sepatu emas kecil. Sultan terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu menunjuk burung beo di halaman. Burung itu tidak pernah berbohong. Ia hanya meniru, dan kalimat yang ia tirukan biasanya berasal dari orang terdekat. Jika ia berkata, jangan jatuh, itu pasti berasal dari seseorang yang sedang memakai sepatu licin yang baru. Sultan memanggil seluruh pelayan istana. Salah satu pelayan perempuan langsung panik dan mengaku bahwa sepatunya tergelincir ke kolam ikan istana. Semua tertawa, sementara Sultan berkata kepada Abu, tak ada yang bisa menandingi kecerdikanmu. Abu kembali pulang sore harinya dengan 2 hadiah, roti manis dan sebuah pernyataan Sultan bahwa Baghdad akan selalu membutuhkan kecerdikannya. Abu berjalan sambil bersenandung dan berkata dalam hati,
setiap hari ada saja yang hilang, ada yang bohong, ada kambing basah, ada sepatu mengambang, dan entah kenapa semuanya selalu menemuiku. Ia tersenyum. Hari panjang itu berakhir dengan tawa, dan ia tahu, besok pasti akan ada kasus baru lagi yang aneh, lucu, dan penuh kejadian tak terduga. Dan tentu saja, Abu Nawas akan kembali menjadi tokoh utama. Abu Nawas dan keledai yang bisa menghitung. Suatu hari di Baghdad, Sultan Harun al-Rasyid kembali dibuat penasaran oleh cerita aneh yang beredar di pasar. Konon, ada seorang petani miskin yang memiliki seekor keledai ajaib. Keledai itu dikatakan mampu menghitung jumlah barang, menjawab pertanyaan, bahkan tahu mana orang jujur dan mana yang berbohong. Sultan yang terkenal ingin tahu langsung memerintahkan pengawalnya, bawa keledai itu ke istana besok pagi. Aku ingin melihat sendiri apakah benar seekor keledai bisa menghitung. Keesokan harinya, petani datang dengan keledai tua berwarna abu-abu. Keledai itu tampak biasa saja, tidak tampak pintar, apalagi ajaib. Tapi petani itu bersikeras, "Ampun tuanku, keledai ini sangat pintar. Cukup berikan pertanyaan, dan dia akan menjawab dengan suara, hihau, sebanyak jawaban yang benar." Sultan tertarik dan memutuskan untuk menguji menunjuk wazirnya, Jafar, lalu berkata, "Tanyakan sesuatu." Wazir berkata, "Wahai keledai, berapa 2 tambah 2? Semua orang menunggu. Beberapa detik kemudian, keledai itu meringkik 4 kali, hihau, 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 hihau. Sultan terkejut. Subhanallah, dia benar-benar bisa menghitung. Semua orang bertepuk tangan, tapi Sultan masih ragu. Apakah ini sihir, atau akal-akalan manusia? Lalu ia berkata, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa mengungkap kebenaran di balik hal-hal aneh seperti ini." Abu Nawas datang dengan langkah santai, seperti biasa, dan memberi salam. Sultan langsung menjelaskan soal keledai ajaib itu. "Abu Nawas," katanya, "keledai ini bisa menghitung. Aku ingin kau cari tahu apakah ini benar-benar keajaiban atau tipu muslihat." Abu tersenyum tipis dan berkata, "Tuanku, izinkan hamba membawa keledai ini 1 malam saja. Besok pagi, hamba akan beritahu jawabannya." Sultan mengizinkan, dan Abu pun membawa keledai itu pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu dan berkata pelan, "Wahai makhluk sabar, besok kita akan jadi bintang istana." Lalu ia melakukan hal yang tak terduga, mengambil seikat jerami, lalu menaruh minyak wangi di ujung batang jerami terakhir, sedangkan jerami lainnya dibiarkan tanpa bau, menyembunyikan jerami itu dalam sebuah karung. Keesokan paginya, Abu membawa keledai kembali ke istana. Sultan menyambutnya sambil berkata, "Nah, Abu Nawas, katakan padaku, apakah keledai ini benar-benar pintar?" Abu tersenyum dan menjawab, "Tuanku, mari kita buktikan bersama. Tapi kali ini, biarkan wazir yang memegang karung berisi jerami, sementara keledai mencari mana jerami terakhir." Wazir menurut, dan Abu melepas keledai itu. Keledai berjalan perlahan, lalu mencium jerami satu persatu hingga akhirnya berhenti di jerami paling ujung yang diberi minyak wangi dan memakannya. Sultan terlihat kagum. "Lihat, keledai ini tahu mana jerami terakhir. Benar-benar luar biasa." Tapi Abu segera berkata, "Ampun tuanku, itu bukan karena pintar, melainkan karena bau. Tadi malam hamba menaruh minyak wangi di jerami terakhir. Si keledai hanya mengikuti hidungnya, bukan otaknya." Sultan tertawa keras, sadar bahwa ia hampir tertipu. Namun belum puas, Sultan bertanya lagi, "Tapi bagaimana keledai itu bisa menjawab soal matematika kemarin?" Abu menjawab dengan senyum penuh arti, "Itu juga mudah dijelaskan, tuanku.
Petani itu melatih keledainya dengan isyarat. Setiap kali ia menanyakan pertanyaan, petani akan mencubit telinga keledai diam-diam sampai jumlah yang sesuai. Begitu keledai meringkik cukup banyak, lah berhenti. Orang-orang menyangka keledai itu sedang menghitung, padahal hanya menghindari cubitan. Sultan tertawa sampai menepuk lututnya. Jadi, sebenarnya yang pintar bukan keledainya, tapi si petani licik itu. Abu mengangguk, benar, tuanku. Kadang yang terlihat bodoh ternyata jujur, dan yang terlihat pintar justru menipu. Sama seperti keledai ini, ia tidak tahu apa-apa, tapi malah dianggap jenius. Sultan pun memerintahkan agar petani itu dihukum ringan karena menipu, namun Abu Nawas berkata, "Tuanku, jangan dihukum. Dia hanya ingin mencari makan." Buktinya, dia, Abu Nawas datang dengan langkah santai, seperti biasa, dan memberi salam. Sultan langsung menjelaskan soal keledai ajaib itu. "Abu Nawas," katanya, "keledai ini bisa menghitung. Aku ingin kau cari tahu apakah ini benar-benar keajaiban atau tipu muslihat." Abu tersenyum tipis dan berkata, "Tuanku, izinkan hamba membawa keledai ini satu malam saja. Besok pagi, hamba akan beritahu jawabannya." Sultan mengizinkan, dan Abu pun membawa keledai itu pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu dan berkata pelan, "Wahai makhluk sabar, besok kita akan jadi bintang istana." Lalu ia melakukan hal yang tak terduga, lah mengambil seikat jerami, lalu menaruh minyak wangi di ujung batang jerami terakhir, sedangkan jerami lainnya dibiarkan tanpa bau. Ia menyembunyikan jerami itu dalam sebuah karung. Keesokan paginya, Abu membawa keledai kembali ke istana. Sultan menyambutnya sambil berkata, "Nah, Abu Nawas, katakan padaku, apakah keledai ini benar-benar pintar?" Abu tersenyum dan menjawab, "Tuanku, mari kita buktikan bersama. Tapi kali ini, biarkan wazir yang memegang karung berisi jerami, sementara keledai mencari mana jerami terakhir." Wazir menurut, dan Abu melepas keledai itu. Keledai berjalan perlahan, lalu mencium jerami satu persatu hingga akhirnya berhenti di jerami paling ujung yang diberi minyak wangi dan memakannya. Sultan terlihat kagum. "Lihat, keledai ini tahu mana jerami terakhir. Benar-benar luar biasa." Tapi Abu segera berkata, "Ampun tuanku, itu bukan karena lah pintar, melainkan karena bau. Tadi malam hamba menaruh minyak wangi di jerami terakhir. Si keledai hanya mengikuti hidungnya, bukan otaknya." Sultan tertawa keras, sadar bahwa lah hampir tertipu. Namun belum puas, Sultan bertanya lagi, "Tapi bagaimana keledai itu bisa menjawab soal matematika kemarin?" Abu menjawab dengan senyum penuh arti, "Itu juga mudah dijelaskan, tuanku." Petani itu melatih keledainya dengan isyarat. Setiap kali lah menanyakan pertanyaan, petani akan mencubit telinga keledai diam-diam sampai jumlah yang sesuai. Begitu keledai meringkik cukup banyak, lah berhenti. Orang-orang menyangka keledai itu sedang menghitung, padahal hanya menghindari cubitan. Sultan tertawa sampai menepuk lututnya. Jadi, sebenarnya yang pintar bukan keledainya, tapi si petani licik itu. Abu mengangguk, "Benar, tuanku. Kadang yang terlihat bodoh ternyata jujur, dan yang terlihat pintar justru menipu." Sama seperti keledai ini, ia tidak tahu apa-apa, tapi malah dianggap jenius. Sultan pun memerintahkan agar petani itu dihukum ringan karena menipu. Namun Abu Nawas berkata, "Tuanku, jangan dihukum. Dia hanya ingin mencari makan. Buktinya, dia berhasil membuat raja tertawa hari ini. Bukankah itu sudah cukup berharga?" Sultan mengangguk. Kagum pada kebijaksanaan Abu Nawas sebelum pergi, Sultan bertanya iseng, "Abu Nawas,
Apakah kau punya hewan pintar di rumahmu juga? Abu menjawab santal. Tentu, tuanku, seekor ayam. Sultan bertanya, dan apa kehebatannya? Abu tersenyum lebar. Ayam saya tahu kapan waktu makan, kapan waktu tidur, dan kapan saya harus diam kalau istri sedang marah. Kalau itu bukan kepintaran, entah apa lagi namanya. Sultan tertawa terbahak-bahak sampai kursinya bergoyang. Sejak hari itu, rakyat Baghdad kembali menceritakan kelicikan dan kepintaran Abu Nawas dari pasar ke pasar. Dan keledai yang dulu dianggap ajaib kini hanya dikenal dengan julukan, keledai yang hampir jadi profesor. Abu Nawas dan menteri yang kehilangan akal karena terlalu serius. Pada suatu masa ketika pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dikenal tertib namun penuh intrik, istana Baghdad kembali dipenuhi oleh kesibukan yang tidak biasa. Para pejabat berlalu lalang dengan wajah tegang, membawa gulungan kertas, laporan pajak, dan perhitungan yang rumit. Penyebab kegelisahan itu bukanlah ancaman dari luar negeri, melainkan satu peraturan baru yang dikeluarkan oleh seorang menteri kerajaan, yang terkenal sangat serius dan tidak pernah tersenyum. Menteri itu meyakini bahwa pemerintahan yang baik harus keras, kaku, dan tanpa celah untuk tawa. Peraturan barunya mengatur hampir segala hal, mulai dari jam berbicara di pasar, cara duduk para pegawai istana, hingga batas tertawa yang menurutnya berlebihan. Rakyat mulai mengeluh, para pedagang menggerutu, dan para pejabat rendah bingung bagaimana harus bersikap. Namun sang menteri tetap teguh dengan keyakinannya bahwa semakin serius wajah rakyat, semakin tertib pula negara. Di tengah kekakuan suasana itu, Abu Nawas berjalan santai memasuki istana. Wajahnya tenang, langkahnya ringan, dan sikapnya seolah tidak terpengaruh oleh ketegangan yang menyelimuti semua orang. Ia mendengar keluhan rakyat di pasar, mendengar bisikan para pegawai istana, dan mendengar pujian palsu para penjilat menteri. Namun ia hanya tersenyum, karena ia tahu bahwa akal sehat sering kali hilang bukan karena kurangnya ilmu, melainkan karena terlalu merasa benar. Pada suatu sidang resmi, sang menteri berdiri di hadapan khalifah dan menjelaskan peraturan barunya dengan penuh semangat. Ia berbicara panjang lebar tentang disiplin, ketertiban, dan ketakutan sebagai alat pengendali rakyat. Ia menyampaikan semuanya dengan nada kaku, tanpa sedikit pun humor, seolah tertawa adalah dosa besar dalam pemerintahan. Khalifah mendengarkan dengan saksama, lalu menoleh ke arah Abu Nawas yang sejak tadi duduk dengan wajah santai. Dengan suara tenang, Khalifah bertanya apa pendapatnya mengenai peraturan tersebut. Abu Nawas bangkit berdiri perlahan dan menunduk hormat. Ia tidak langsung mengkritik, melainkan berkata bahwa ia sangat kagum pada keseriusan sang menteri, bahkan kagum sampai-sampai ia khawatir jika menteri itu lupa bagaimana caranya tersenyum. Beberapa pejabat menahan napas, sebagian lain menahan tawa. Sang menteri menatap Abu Nawas dengan tajam dan berkata bahwa pemerintahan bukan tempat untuk bercanda. Abu Nawas mengangguk setuju, lalu menjawab bahwa memang benar istana bukan tempat untuk bercanda, tetapi jika manusia tidak pernah tertawa, maka yang memerintah bukan lagi akal, melainkan ketegangan. Merasa ditantang, sang menteri meminta Abu Nawas membuktikan bahwa kelonggaran dan kebijaksanaan lebih baik daripada aturan kaku. Abu Nawas tidak menolak. Ia hanya meminta izin kepada khalifah untuk melakukan satu percobaan kecil, tanpa menyakiti siapapun. Keesokan harinya, atas izin khalifah, Abu Nawas mengumumkan sebuah hari aturan sempurna.
Pada hari itu, seluruh peraturan sang menteri diterapkan dengan sangat ketat, bahkan lebih ketat dari yang tertulis. Para penjaga mengukur jarak duduk pejabat dengan penggaris, para pedagang ditegur karena berbicara terlalu keras, dan rakyat dilarang tersenyum di tempat umum karena dianggap tidak serius. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Sidang istana berjalan sangat lambat karena semua orang takut berbicara. Pasar menjadi sepi karena orang-orang enggan berdagang. Bahkan para prajurit tampak bingung harus bersikap bagaimana, karena setiap gerakan terasa salah. Istana menjadi sunyi, bukan karena tertib, melainkan karena ketakutan. Sore harinya, Khalifah memanggil semua pejabat, termasuk sang menteri. Khalifah bertanya mengapa kerajaan terasa lumpuh dalam satu hari saja. Abu Nawas dengan tenang menjelaskan bahwa aturan yang terlalu kaku ibarat baju besi yang terlalu sempit, terlihat kuat, tetapi membuat pemakainya sulit bernapas. Ia berkata bahwa ketertiban memang penting, tetapi tanpa keluasan, manusia akan kehilangan akalnya. Rakyat bukan mesin, dan pemimpin bukanlah tukang besi yang boleh memukul seenaknya. Kata-kata Abu Nawas terdengar sederhana, tetapi terasa tajam bagi siapapun yang mendengarnya. Sang menteri terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa keseriusan yang ia banggakan justru membuat kerajaan kehilangan denyut kehidupan. Ia menunduk dan mengakui bahwa kebijaksanaan tidak selalu berarti kekerasan, dan ketertiban tidak harus menghilangkan senyum manusia. Khalifah tersenyum dan memuji Abu Nawas atas caranya mengajar tanpa memarahi. Sejak hari itu, peraturan dilonggarkan, pasar kembali ramai, dan istana kembali hidup. Sang menteri masih tetap serius, tetapi sesekali terlihat tersenyum kecil, seolah baru menemukan bahwa tawa tidak mengurangi wibawa, justru menguatkannya. Abu Nawas kembali berjalan di antara rakyat dengan langkah ringan. Dalam hatinya ia berkata bahwa orang yang kehilangan akal bukanlah orang bodoh, melainkan orang yang terlalu yakin bahwa caranya lah satu-satunya jalan. Dan sebagaimana biasa, kisah itu pun menyebar dari mulut ke mulut, bukan sebagai ejekan, melainkan sebagai pengingat bahwa kebijaksanaan sejati selalu memberi ruang bagi kemanusiaan.